Dawuh kang wus sinapuh pungkasing prahara dang yang sabda palot naya gengga ngandika yen wis titi wanci bakal kasuwun bali caya ning muswantara mawa pratandha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh penjuru jagat Nusantara, mancanegara, dan dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama saya Rendra Cakra, tentunya di Dua Sisi Real. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi bersilaturahim di kediaman Bapak Agung. Dan nantinya Pak Agung akan bercerita mengenai sesuatu yang tentunya mengandung unsur misteri dan juga unsur magis. Seperti apa cerita dari Pak Agung? Kita simak setelah yang satu ini. Teman-teman, setiap orang pasti mempunyai pengalaman mistis dan hanya menjadi sebuah penalu dalam kehidupannya masing-masing. Menembus tragedi serta menggali misteri dan menjadi sebuah filosofi. Dan saya, Arga Balarama. Saya Rendra Cakra. Buat teman-teman semuanya, kalian yang mempunyai pengalaman misteri, sesuatu yang susah dilogika, ataupun itu sebuah tragedi, kalian bisa menceritakan di studio kami dan membagikannya kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan. Dan jangan lupa ikuti terus jejak kami di Dua Sisi Real. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tragedi pagebluk Jawa, khususipun tahun 18. Itu sangat-sangat ditakuti kalangan orang Jawa, khususnya zaman dulu. Mungkin Pak Agung bisa menjelaskan seperti apa rentetan dan tragedi-tragedi yang terjadi. Monggo silahkan. Oh, itu ya. Gini ya. Cerita tahun 18 itu, kalau langsung tahun 18-nya saya kan dilahirkan tahun 47. Jadi kalau kita cerita tahun 18 itu cerita dari kakek saya dulu. Itu memang kisah nyata. Memang ada, keberadaannya ada memang waktu itu. Dan kalau saya mulai lahir itu tahun 47 itu di daerah kelahiran saya sana itu masih bentuknya hutan ya. Jadi hutan belantara gitu. Jadi ya namanya hutan, yang namanya hewan-hewan buas itu masih banyak. Jadi karena kita dilahirkan di hutan, jadi saya kalau sama sama hewan buas kayak ular, kayak harimau, kayak babi hutan itu sudah kebiasaan. Memang kehidupan sehari-hari itu ya hidupnya bersama binatang itu. Gitu loh. Jadi kan di sana itu juga masih dulu kehidupan itu di sana masih penduduknya satu kampung itu ya, kalau dibilang satu desa di sana ya, itu paling cuma 12 kakak gitu, paling sampai 15. Jadi kampung-kampung itu seperti itu. Jadi jarang-jarang itu. Jadi kalau di sini ada rumah, nanti 1 kilo lagi ketemu rumah lagi. Itu ya. Dan kalau masa kecilan saya itu kalau ke kota itu kan jauh ya. Itu di tempat lahir saya itu kalau ke kota Blitar itu sekitar 20 kilo. Jadi orang desa saya itu kalau ke Blitar itu jalan malam bawa oncor itu api itu obor itu. Jadi bareng-bareng itu, kadang ada orang 5, ada orang 10 gitu. Itu kehidupan orang sana kan banyak yang dagang juga. Jadi dagang itu hasil kampung dijual ke kota. Kadang ya dagang ayam, dagang pisang, dagang apa gitu. Tapi ya begitu, waktu
tahun segitu itu jalan itu masih jalan setapak. Jadi jalan setapak itu ya jalannya cuman kecil, cuman apa kanan kiri itu ya namanya hutan ya hutan. Tapi waktu itu ya istilah zaman saya dulu itu di sana itu ada preman, istilah orang sana bilang preman. Kalau di sini kan preman itu orang ya, kalau zaman dulu preman itu bukan orang. Jadi kalau saya berangkat itu rombongan ya, itu kan kadang kita jual ayam juga, jadi dari kampung itu kita jual ke kota. Itu kalau malam itu di tengah hutan itu apa ada harimau kadang. Dan harimau itu sering di tempat yang sama. Jadi kita kalau lewat situ itu harus apa ngasih ayam harimau itu. Makanya dibilang preman, itu premannya ada nggak ya nanti. Kita rembuk sama teman-teman itu, bah nanti premannya ada nggak ya? Nggak, sampai kita tuh sama temen itu apa tengkar, bah nanti siapa yang jatah preman? Biasanya bilang, oh kamu lah oh iyalah. Jadi gantian. Jadi preman namanya harimau itu kalau kita ketemu harimau di situ di tempat yang itu dikasih ayam satu. Jadi apa harimau dilempari ayam gitu, sudah kalau dilempari ayam sudah makan ayam itu. Jadi itu langganan. Jadi setiap rombongan kita lewat situ itu malam itu ya harimau di situ minta itu, makanya teman-teman bilang wah itu preman itu. Ya udah premannya udah dikasih ya sudah. Nah, jadi kalau ke kota itu dari jam 11 berangkatnya jam 11 malam. Itu bawa obor itu nyampe kota itu jam 8 pagi. Itu jalan kaki loh yang bawa itu mikul itu. Jadi pulang pergi itu jalan kaki. Itu riwayat kehidupan saya waktu itu. Gitu loh. Nah, yang lebih apa cerita-cerita antiknya itu dulu kakek saya itu nyeritain saya. Udah cerita ya. Itu yang bisa dinamakan begebluk. Begebluk tahun 18. Begebluk tahun 18 maksudnya. Jadi waktu itu manusia itu sama jin itu masih bisa tegur sapa gitu dengan mata telanjang gini maksudnya. Jadi jin itu bisa nyerupai manusia gitu. Jadi kalau malam itu keluar malam itu ada lewat itu ya nyapa, mau kemana? Ya dijawab, gitu loh. Dijawab mau ke situ gitu. Jadi gitu itu orang sudah biasa ketemu itu sudah biasa. Cuman kalau malam memang apa yang ditakutin itu ya kalau jin yang kan jin nggak semua baik, ada yang jahat. Itu tidurnya itu gerombolan, maksudnya gerombolan itu 5 rumah tidurnya jadi satu, nanti giliran. Biasanya jin yang jahat itu kalau datang ke rumah itu kan ganggu anak kecil, ganggu apa, jadi orang-orang pada takut, jadi tidurnya itu apa gantian. Sak grup itu. Jadi yang namanya begebluk itu jin itu ngasih tanda seandainya apa tanah apa rumah yang ditinggal itu kan kosong, malam itu kosong. Orang pulangnya kan pagi, pulang ke rumahnya masing-masing itu. Nah, itu kalau apa pintunya itu dikasih ceplok tanda tangan merah ini kayak darah itu. Wah, itu pasti orang yang punya rumah itu pasti mati. Besoknya itu pasti mati. Dan itu kayak gitu itu sering terjadi dan banyak terjadi. Makanya yang ditakuti orang begebluk itu yaitu yang jin itu. Ya jin yang masih keliaran, yang masih bisa ganggu manusia, yang masih itu ya waktu itu yang paling ditakuti yang namanya begebluk tahun 18 itu. Jadi tanda tapak tangan yang berada di pintu. Tanda tapak tangannya jin itu. Oh. Istilahnya kayak stempel gitu loh, sudah nggak bisa menghindar lagi. Kalau seandainya sudah ada tapak gitu, plek gitu ya, mau lari kemana, mau kemanapun, pasti apapun alasannya pasti meninggal. Apa sakit, apa alasan apa, itu pasti meninggal. Nah itulah, itu cerita begebluk tahun 18. Terus makin tahun ke sini kan namanya jin setan itu kan makin berkurang ya. Mungkin berkurangnya itu karena dulu kan
istilahnya agama belum masuk sana ya, Islam istilahnya belum masuk ke pedalaman itu. Jadi mungkin karena orang sudah meluk agama Islam, tahu dekat sama Allahnya, mungkin jin itu makin takut ya, makin itu. Jadi apa, kalau Blitar Selatan itu kata orang-orang zaman dulu itu pulangnya jin itu ke pantai selatan. Jadi rame-rame pulang ke alamnya di pantai selatan. Gitu loh. Jadi kalau cerita ini lanjut, apa kita bahas Mas Jenglot. Jenglot itu Bathara Karang gitu loh. Ya. Sebetulnya Bathara Karang itu sebetulnya dari jin itu. Tapi kebanyakan orang kan ngomong katanya itu orang bertapa nggak berhasil, nggak seperti itu. Aslinya Bathara Karang itu aslinya dari jin yang harusnya pulang ke alamnya, ya, itu nggak bisa pulang, gitu loh. Istilah Jawa apa ya dulu, kamanusan ya, kamanusan apa gitu loh, kamanusan itu, kamanusan itu istilahnya harusnya pulang ke alamnya, nggak bisa pulang ke alamnya. Jadi karena hidupnya jin itu harusnya di alamnya sendiri sana, yang tidak bisa pulang kan hidupnya di alam nyata, di alam kita. Jadi otomatis kan tidak bisa normal seperti di alamnya dia. Ya kalau yang setiap hari kelihatan itu kan itu sekali-kali aja muncul di alam nyata, ini kan sekali-sekali aja. Gitu loh. Jadi kalau yang langgeng hidup di alam nyata sebetulnya tidak bisa jin. Nah yang namanya jenglot itu, yang istilah Jawanya, yang kamanusan, yang tidak bisa kembali ke alamnya. Jadi badannya ya dulunya seperti manusia biasa ini, ngerucut. Jadi mengecil gitu. Jadi kecil gitu. Jadi sebetulnya kalau kita pahami ya, apa yang namanya jenglot itu atau Bathara Karang itu, istilah kesaktiannya sebetulnya tidak ada. Tidak ada kesaktian itu. Istilahnya sudah apa, kesaktiannya sudah habis. Tapi kan orang apa ya salah persepsi ya. Katanya kalau Bathara Karang itu bisa untuk apalah ya, bisa untuk tahan tembak atau buat kekebalan, buat apa. Sebetulnya malah justru apa jenglot itu tidak punya kekuatan apa-apa. Gitu loh. Ya cuman karena bentuknya itu apa aneh gitu ya, istilahnya jadi apa ya, jadi antik gitu loh. Jadi barang gaib tapi gaib yang antik. Sebetulnya cuma sebatas itu. Gitu loh. Jadi itulah cerita Pagebluk sampai asal mulane apa jenglot itu. Dan apalagi yang perlu ditanyakan nanti kita jelaskan. Khususnya di tanah Jawa ini kan marak sekali, atau orang tuh biasanya takut akan kata santet gitu. Mungkin aku bisa menjelaskan santet itu sebenarnya ada atau tidak, terus itu bagaimana? Kalau penjelasan masalah santet gini ya, sebetulnya dulu di apa, mulai dari kakek saya itu kan perguruan terbesar yang ada di Jawa Timur, ya. Sebetulnya ajaran santet yang sebenarnya itu sebetulnya jawabnya tidak ada. Tidak ada santet itu. Kenapa tidak ada? Nggak tanya. Santet itu tidak ada ajarannya. Ya, sebetulnya santet itu untuk mengukur, ya, mengukur apa, mentoknya ilmu. Maksudnya mentoknya ilmu, orang kalau ilmunya sudah tinggi, ya bisa nyelakai orang. Apa yang dibilang santet itu namanya ilmunya sudah mentok, ukurannya seperti itu. Tapi ajaran santet itu tidak ada. Sebetulnya sang guru sendiri dulu itu apa ya, apa mengajarkan apa itu bukan untuk menyakiti orang, itu bukan untuk membunuh orang, tapi kalau menguasai ilmu itu bisa untuk mencelakai orang. Itu loh, paham maksudnya? Jadi santet itu tidak ada ajaran santet suruh nyantet orang, itu tidak ada. Tapi yang namanya orang kalau sudah menguasai, kalau orangnya itu pikiran jahat, itu jadilah santet. Jadi untuk apa bisa menyelakai orang.
Jadi judulnya santet itu seperti itu, ajaran santet itu tidak ada. Gitu loh, aslinya seperti itu. Apalagi kalau mungkin zaman sekarang ya, mungkin kalau kita bilang santet itu mulai, kalau sekarang masih yang ada cerita saja. Kalau santet yang sebenarnya sekarang ini sudah tidak ada. Jadi habisnya mulai santet itu kalau nggak salah tahun 60-an. Kenapa tahun 60-an? Soalnya orang untuk memahami sampai bisa nyantet orang itu, Bapak belajar ilmunya paling sedikit itu 9 tahun. Untuk sampai bisa istilah sampai menyelakai orang, bukan nyantet ya. Menyelakai orang itu 9 tahun. Nah, mulai dari tahun 60 kan sudah banyak perguruan-perguruan yang mengajarkan ilmu yang seperti itu, sudah banyak yang tidak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, belajar santet itu kan 9 tahun. Paling tidak orang yang belajar santet itu usianya paling kan sekitar 25 tahun. Ya kan? Mulai belajar ilmu lah. Kalau belajar santet orang zaman sekarang kan usianya 25 tahun paling. Ya kan? Lah kalau anak lahiran tahun 60, belajarnya santet tahun berapa? Ya kan? Hampir tahun 90 kan? Lah anak lahir tahun anak usia zaman tahun 90 itu ajaran santet sudah tidak ada. Dan orang yang menjalani laku sampai seberat itu, sampai bertapa, sampai berpuasa itu mulai dari tahun 90 sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang bahas santet itu tinggal itu cerita sebenarnya santet itu. Santet itu tinggal cerita. Itu loh kalau bahas santet. Nah, nanti kalau kepingin santet itu sebetulnya apa, cara ngerjain apa, nanti mungkin berikutnya nanti bisa dijelaskan. Kalau cara untuk menyantet aku tidak bisa menjelaskan di sini. Ya, kalau aku menjelaskan di sini sama aja kita ngajari orang-orang. Nanti kalau kalau orangnya baik nggak masalah ya. Santet itu untuk tidak untuk mencelakai orang, tapi kalau orangnya jahat, yang bisa memahami ilmu itu kan bisa nyantet orang juga. Nah itu loh, makanya kalau tata cara untuk nyantetnya, jadi saya tidak membuka di sini. Itulah santet. Nah ini ibaratnya di dua sisi real sendiri pernah ada narasumber yang beliau menuturkan atau menjelaskan sebagai korban santet juga. Mungkin jika Pak Agung berkenan bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menangani atau bagaimana cara menindak lanjuti gitu, kita mengantisipasi penangkalan santet itu sendiri bagaimana? Maksudnya supaya orang itu terhindar kebal dari santet atau tidak bisa santet. Nah sekarang begini, sebetulnya santet itu ada penangkalnya. Ada, ya. Yang pertama adalah orang yang bisa menyatukan keyakinan, ya. Maksudnya menyatukan keyakinan itu, kalau kita seorang Islam, kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Maksudnya tidak percaya dengan yang lainnya. Seperti jin, setan, contoh ya. Contoh kalau zaman sekarang itu kan ada kata orang ya, itu di tempat sana itu lu angker, ya kan? Itu ada jinnya, ya. Jadi istilah-istilah kayak gitu itu jangan dipercaya. Jadi kalau masih punya keyakinan di luar Allah sana, itu orang masih bisa santet. Tapi kalau sudah hanya satu Allah, aku tidak percaya bahwa jin itu bisa mengganggu manusia atau bisa membantu manusia. Hilangkan rasa keyakinan, rasa percaya kepada jin. Jin tidak ada depanku. Itu loh. Aku tidak ada bahwa jin itu bisa membantu atau bisa menyakiti. Itu. Ya, kalau dalam kitab jin itu ada. Ya kan? Tapi jangan percaya kalau jin itu bisa membantu atau bisa menyakiti. Lupakan itu. Gitu loh.
seandainya ada tempat angker suruh nebang pohonnya, kalau yang nebang mati. Nah itu Anda jangan percaya itu. Kalau suruh nebang, tebang aja, tapi dengan satu harus yakin bener. Jangan pura-pura, yakin itu jangan pura-pura. Nah, jin itu sebetulnya juga bisa mengganggu manusia, itu manusia yang percaya dia. Gitu loh. Seandainya kita mau ke tempat angker, mau nebang pohon itu, tapi saya percaya bahwa jin itu ada di pohon ini. Nah, jin tahu itu. Terus ditebang. Lah berarti orang itu kan melanggar, sudah tahu ada jinnya kok ditebang, masih gitu loh. Itu yang salah kan manusianya. Nah, jin baru bisa ganggu manusia. Sebetulnya jin itu ganggu tanpa alasan, sebetulnya juga enggak mau juga. Betul loh. Nah, contoh lagi. Kalau seseorang cari pesugihan, ya kan, ke Gunung Kawi sana, katanya jin itu minta tumbal. Sebetulnya jin itu tidak minta, ya. Jin itu cuman nggak bisa dibohongi. Tapi jin sebetulnya juga tidak mau bohongi sebetulnya. Jin itu sebetulnya, kalau yang jin itu jujur. Kenapa sampai orang itu anaknya meninggal kena tumbal? Itu kesalahan manusianya sendiri. Contoh ya, kalau saya cari pesugihan di tempat sana di Gunung Kelut, ya kan, biasanya sama juru kinyirnya kan disuruh janji, ya kan, ya kamu janji apa aja nanti terserah, nah gitu kan. Nah terus orang itu janji, ya nanti ya Mbah, kalau nanti aku berhasil kaya, aku mau nyembelih wedhus kedit di sini ya. Nah itu kan manusia itu janji. Nah jin itu mendengarkan janji itu, gitu loh. Nah kalau janji itu tidak ditepati, nah itu baru jin itu bertindak, gitu loh. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi jin itu seperti itu. Makanya jangan dipercaya. Jadi intinya kalau orang itu tidak mau disantet, mau kekebal santet, keyakinan hanya satu, jangan percaya yang lainnya. Contoh ya, kalau kita itu percaya dengan jin, kita itu terngiang-ngiang jin itu bisa masuk. Soalnya kita percaya. Kalau kita benci, kita nggak suka, kita nggak percaya, jin itu tidak akan dekat, gitu loh. Nah santet itu yang jalankan kan jin. Kalau jinnya sudah tidak kenal orang itu, nggak mau. Nggak kenal kok. Seandainya saya bisa nyantet, saya nyuruh jin. Jinnya mau ke sana, lah orang itu nggak kenal saya kok, nggak anut saya kok, nggak maulah aku. Jadi itulah jawabnya penangkal santet. Paham kan? Jadi jawabnya penangkal santet, satukan keyakinan. Hanya kepada Allah sana yakin itu. Apalagi? Ya mungkin mengenai bangsa jin itu sendiri, apakah dalam sisi kehidupan Pak Agung ini pastinya pernah, karena Pak Agung salah satu ibaratnya bisa dibilang praktisi dan orang yang berkecimpung di sisi spiritual gitu, mungkin bisa dikasih sedikit pengalaman cerita gaib atau cerita mistis horor gitu. Maksudnya yang mana? Mengenai pengalaman sisi horor yang pernah Pak Agung alami semasa hidup, entah itu sesuatu yang susah di logika atau sesuatu yang sampai sekarang masih terngiang, begitu mengerikan gitu. Ini ya, kalau masalah horor-horor itu sebetulnya yang kita jalani sendiri itu sebetulnya juga banyak, maksudnya gitu loh. Jadi yang namanya keajaiban itu namanya keajaiban ya. Keajaiban itu ada. Dan apakah keajaiban itu harus pasti berhubungan dengan jin? Belum tentu juga. Tapi yang berhubungan dengan jin banyak juga. Gitu ya. Sebetulnya saya sendiri dengan jin itu juga nggak percaya, nggak mempercayai bahwa jin itu istilahnya kayak saya tuh punya pusaka seandainya seperti akik. Saya itu tidak percaya bahwa benda mati itu yang bisa membantu seseorang ada kekuatan magis
Jadi intinya saya tidak percaya bahwa benda mati itu ada kekuatan magisnya, itu saya tidak percaya. Jadi yang namanya kekuatan magis itu mungkin bukan di bendanya tapi di orangnya. Saya tidak nyimpan pusaka, saya nyimpan pusaka, ini banyak saya pusaka, ya kan? Nah, kayak gini-gini saya nyimpan pusaka. Apa saya nggak percaya sama pusaka ini? Kalau sama isinya saya tidak percaya, ya kan? Karena ini pusaka dari kerajaan, dari keraton, jadi saya menghargai, ya kan? Menghargai bahwa ini tinggalan leluhur, tinggalan kedaton. Jadi yang bagaimanapun ya ini tetap saya uri-uri. Ini namanya pusaka ini, gitu loh. Apakah ini goibnya bisa membantu saya? Saya tidak mengharapkan ada bantuan magis dari pusaka ini, gitu loh. Jadi kayak kita tugasnya menguri-uri tinggalan para leluhur. Karena itu para leluhur dulu menghormati, ya saya kan anak cucunya, saya wajib menghormati seperti ini. Tapi saya tidak meyakini bahwa isinya bisa membantu saya tidak anak situ. Itu kalau masalah pusaka, ya. Tapi kalau masalah kejadian-kejadian yang aneh, keajaiban, ya kita ceritakan. Ini kejadian nyata yang sebagai kejadian seperti teman saya yang dulu pernah, teman saya yang rumahnya di Depok, dia sekeluarga perjalanan ke Sumatera, ke Padang waktu itu, ya. Nah, itu malam kan tetap jalan di hutan. Sebetulnya diperingatkan di awal pos polisi itu sudah diperingatkan. Dia bilang sama saya, Pak kalau malam nggak usah jalan lah Pak, tidur di sini aja. Katanya polisi bilang gitu, nanti gelap kalau mobilnya macet di sana nanti Bapak repot kan gitu. Itu tidak sama saya orangnya. Enggak Pak, saya keburu, katanya pagi harus nyampe sana. Ya polisi mempersilahkan, ya udah kalau kamu keburu ya nggak apa-apa tapi hati-hati itu. Nah setelah itu bener kejadian pas di tengah hutan gelap, bannya itu meletus, ya. Nah setelah ban itu meletus kan bingung orangnya, waduh tengah hutan ban meletus. Terus dengan tiba-tiba salah satu orang itu kan melihat katanya ada warung, lah itu kan ada warung. Nah, jadi ditunjuk itulah itu ada warung gitu. Oh ya ke warung sana. Berbondong-bondong lah orang sekeluarga ke warung situ. Ya ke warung itu ya namanya warung, katanya ya banyak pembelinya, banyak pengunjungnya, ya ada yang bikin kopi, ada yang itu rame. Terus salah seorang itu ngomong, Pak di sini ada bengkel. Wah kalau bengkel enggak ada Pak, sini malam-malam. Kenapa? Gitu. Terus orangnya jawab, itu loh ban saya meletus kan gitu. Oh kalau ban meletus itu ada, itu bisa diganti, itu tadi ada ban nggak kepake kan gitu ceritanya. Gantilah di situ, bannya diganti. Setelah selesai dikasih uang nggak mau. Nah si orang punya warung itu nggak mau dikasih duit. Waduh lah terus bagaimana Pak ini? Nggak apa-apa lah buat jalan aja. Terus si yang punya mobil minta kartu nama aja. Ya sudah Pak kalau gitu saya minta kartu namanya aja. Barangkali nanti kalau aku ada kesempatan bisa main ke rumah Bapak. Bapak kan sudah nolong saya kan gitu ceritanya. Ya sudah berangkat sampai Padang. Setelah pulang dari Padang ternyata yang di kartu nama itu kan ada alamatnya. Alamatnya kalau nggak salah di daerah Parung sana. Ada alamatnya. Nah orang itu ke alamat itu dikasih kartu nama itu. Ya nyampe alamat itu ketemulah rumahnya. Di situ tanya, Pak apa ini nama ini bener? Terus orang yang penghuni rumah itu kaget, loh Bapak kok dapat kartu namanya dari mana nih Pak? Si tuan rumahnya, oh enggak Pak, saya kan seminggu yang lalu ke Padang sana, terus di tengah hutan ban saya meletus, saya dibantu ban ini dikasih aja
sama beliaunya ini alamat apa ini kartu namanya. Orangnya kaget. Orangnya kemana Pak? Oh maaf ya Pak, orangnya ini yang Bapak bawa kartu namanya ini sudah meninggal sekeluarga juga Pak. Ini sudah 6 tahun yang lalu. Itu kejadiannya. Jadi otomatis kaget kan? Nah, ini nolong saya, bannya jelas ada, bannya itu masih ada, masih saya pakai. Ada kan? Itu nyata, bannya ada. Bannya juga nggak ganti lagi ya, ban apa ngasih itu. Ya karena dikasih tahu sudah apa 6 tahun yang lalu, berarti kan orang itu ketakutan, kaget. Astagfirullahaladzim, berarti yang apa ngasih, yang nolong saya ini berarti bukan manusia. Gitu loh. Jadi itulah keajaiban selama kehidupan saya yang bener-bener aneh, yang saya bener-bener tahu, namanya bener-bener itu teman saya dan itu bener. Itu kejadian yang bener-bener ajaib dan bener-bener aneh. Itu kejadian nyata. Gitu loh. Ya, itu kejadian selama kita tahu keajaiban tapi nyata. Ya kan bannya nyata. Padahal itu gaib itu. Satu nama. Ya. Tapi kalau itu apa ya, kita nggak bisa bicara bahwa itu setan. Ya kita sendiri nggak bisa jawab apa itu setan atau bagaimana. Soalnya terus terang aja orangnya, keluarganya bilang itu, ya, dan bener ada dibantu, masa kita bilang setan kan nggak mungkin ya. Ya kalau masalah ini jawabnya saya tidak menjawab detailnya atau itu jawabnya setan atau apa. Kalau saya bilang ya itu keajaiban. Itu loh. Jadi bahasa saya itu adalah keajaiban. Itu. Apalagi? Ya, mungkin cukup Pak Agung, benar-benar cerita yang sangat berkesan dan sedikit mengerikan juga kalau di telinga saya karena benar-benar susah di logika juga, tetapi segala sesuatu kembali lagi intinya bagaimana cara kita untuk selalu mempertebal iman kita, pembelajaran kita dan sosialisasi kita sebaik mungkin agar segala sesuatu yang kita jalani di lingkup dunia ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Agung. Ya. Terima Terima kasih. kasih.